berlima sih, yang berenam. Berenam. Itu yang pas kita di Pesta Tapora. Sama-sama. Fotonya dari Angga, dan itu sebetulnya agak effort. Kenapa? Hasilnya sebetulnya agak low res, jadi agak ngeblur. Cuman kita paksain jadi high res, agak kita kasih lebih grainy lah. Itu sih foto lembaran pertama yang langsung 2 lembar gitu. Itu ya. Lembaran pertama yang gue lihat sih. Sama yang itu motif macan. Oh iya, motif macan. Udah itu dua. 2014 ya. Ya. Di panggung ada macan ya. Ya. Sisanya sih nggak dilihat. Saya lebih suka membaca buku pelajaran soalnya. Itu. Kalau buku foto kurang Gua tuh dari pas pertama nerima buku emang dari depan karena bagi gua ini teh wacananya Helvi yang udah lama banget. Bahkan sebenarnya Helvi aja sampai lupa bahwa sebenarnya sejak tahun 2016 dia udah ngomong ini. Bayang nggak? Berarti udah 10 tahun. Jadi 10 tahun akhirnya ini jadi juga nih si Helvi ini gila. Tapi memang effortnya emang banyakan Helvi ya. Dari kurasi foto, kurasi fotografer, kurasi kertas. Bahkan dia tuh kan sangat ribet ya. Nah orangnya tuh kalau sama bahan, bahkan kayak harus nunggu dulu bahan cover itu dari luar negeri. Import dulu gitu. Wah gue kayak Helvi sih udah gila sih menurut gue. Tapi ya jadi semua dari anak-anak nyerahinnya semua ke Helvi. Karena kita udah nggak mau ngeribetin dia, semua gimana ada yang dalam otak dia untuk dijadiin, dan jadi sih. Sebenarnya kayak ada 2 fotografer yang selalu bersama ya. Ini gue cerita salah satu ya. Uyul itu teman lama sebenarnya. Dia fotografer tapi sebenarnya dia itu teman lamanya kita. Jadi hanya sekali dia moto Teenage Daystar yang tadi di panggung dia cerita. Yang kedua Jovi. Jovi itu mungkin bisa dikatakan dia fotografer pertama yang ngupload karyanya di Blogspot yang menurut gua anjing nih keren banget nih si Shutter Beater ini, si Jovi. Itu tuh tahun 2009 ya dia mulai upload kayak oh gila nih, dan kita kan zaman itu masih yang manggung setahun 2 kali, tahun sekali gitu. Dan panggungnya juga kayak masih teman-teman yang nonton gitu. Ya sampai pada akhirnya ada 2 fotografer kayak Roy Kumar tadi sama Cio yang nggak datang, sama Angga sebenarnya. Nah 3 fotografer ini sebenarnya yang membersamai Teenage Daystar dari sebenarnya kita tuh sadar kita perlu difoto, ada fotografer tuh kayaknya belum lama sih. Mungkin sejak 2010-an deh. 2016, 17 gitu, 16. Apalagi Mas Vincent udah masuk baru kayaknya kita butuh fotografer deh gitu. Baru kayak gitu. Nah, itu tuh ada Cio, ada Angga sama Roy. Itu yang kayaknya 3 orang ini yang pasti ada di konser kita ya. Gantian lah antara mereka bertiga nih. Tapi Angga itu keburu pindah. Dia pindah kayak ke Medan kalau nggak salah. Jadi sekarang tinggal Cio sama Roy yang sampai hari ini kalau tidak ada manggung antara 2 orang ini yang bareng terus. Salah satunya mereka diajak di proyek buku ini. Itu istilahnya bentuk apresiasi mereka ke kita. Ya. Secara kita kan medianya mah ya udah manggung mah bentukannya gitulah. Kayak gua main drum kadang ada fotografer di deketan kita, nah itu susah ngontrol muka. Tapi secara bentuk apresiasi mereka terhadap kita semuanya sama aja gitu. Gitu aja sih, mau mereka menggunakan unit apa niatannya apa gitu. Mungkin di komersial kan itu sama aja sih sama. Gue nggak tahu ya. Jadi ini kan band tuh nggak pernah ada rencana ya sebenarnya. Jadi kayak rencana album, rencana karya itu tuh nggak pernah ada direncanain. Dan gue sih selalu berpikir kayak buku ini tuh juga menolong untuk audiens yang belum pernah nonton. Gue nggak tahu soalnya kedepannya bakal gimana. Gitu. Mungkin aja tiba-tiba semuanya Dani gitu. Dulu bisa aja. Gue nggak tahu ya. Tiba-tiba istirahat dulu yuk, kan bisa kayak gitu. Karena anak-anaknya nggak pernah bisa ketebak gitu. Oh mungkin akhirnya si karya-karya kayak buku ini yang bisa ngebantu merekam memori ya. Memori kolektif yang oh iya ini dulu ada band yang Teenage Daystar kayak gini ya. Divalidasi sama orang yang pernah nonton ya. Oh nggak, ini anjing nih bandnya gitu. Gue sih sebenarnya itu sih sebenarnya yang gue butuhin. Selain lu bisa denger lagunya, nah ini lu lihat deh si ininya bukunya. Ini kayak gini nih. Ada yang kalau di panggung besar ya dia agak rapih mainnya. Tapi kalau di panggung kecil pasti chaos kayak gitu-gitu sih. Ya paling nggak buku ini tuh penting buat generasi ke depan yang siapa tahu kita tiba-tiba lagi vakum bisa ngelihat kurang lebih Teenage tuh kayak gini. 20 tahun lagi buku ini bakal jadi buku pintar. Jadi orang-orang yang kurang pintar foto ngelihat buku ini Tuh. terpacu untuk jadi foto yang pintar, foto yang bagus. Iya benar. Tapi mungkin juga di 20 tahun lalu
skill-skill foto ini mungkin tidak teraplikasikan lagi di 20 tahun Ya. depan, mungkin jadi bisa referensi Ya, jadi kemudian referensi. hari gitu. Kayak mungkin contoh tiba-tiba tahun ini vinyl laku lagi gitu kan. Mungkin begitu juga dengan skill foto 20 tahun lagi mungkin terpakai gitu lagi. Ya mungkin kalau dari gua sih ini salah satu bentuk apresiasi kita aja terhadap apa yang pernah kita lakukan di panggung. Apa yang pernah kita buat di panggung itu selain mempersembahkan musik, bisa mengapresiasikan ini dalam bentuk ya apresiasi lah terhadap fotografer kita. Dan belum pernah ada sih band yang bikin foto album buku, belum ada. Apalagi band yang cuma satu album. Gitar 1,5 juta gue ya. Mana ya? Iya itu tuh. Ini dari awal tadinya kita minjem panggung ke berapa ya, akhirnya Riko jual gitar. Udah nih 1,5 juta aja, tapi bayarnya gope ya ini. Ini gitar Fender Mexico tahun 95 yang gue banting-banting terus gitu. Ini sih karena ya ini gitar gue yang dipakai 20 tahun lebih ya ini. Yang masih nemenin gue gitu. Ini sih. Gue yang foto gitar itu tuh, Kill Is Dead. Itu gitar pertama dari awal TDS berdiri sampai sekarang masih dipakai soalnya. Bukan berarti kita nggak punya duit buat beli gitar, tapi kita sangat menghargai sejarah. Itu man lah lo, gitar Kill Is Dead. Oh, iya. Itu gua berkesan itu. Wah kalau foto berkesan apa ya? Ya mungkin itu kali yang pas drum gua hancur tuh Pestapora 2024 ya. Ya. Itu tuh yang paling berkesan. Sama-sama sober sih kayaknya. Ya pas hancur-hancurnya lah. Sama paling pas si Vincent lagi naik-naik ke panggung tuh di lagunya All the Glitters itu ya berkesan sih karena maksudnya dengan ada orang di atas drum, gua ada di situ dengan angle yang bagus itu menurut gua bagus sih gambarnya. Anjir. Ini gue lupa. Enggak nih gue inget nih. Gue tapi inget samar-samar. Ini lupa. Ini gue samar-samar. Sebenarnya banyak yang lupa kalau 2008 ke belakang sih. Kalau di sini gue rada nggak juga sih. Masih mabok sih. Itu sih. Ini gue lupa nih. Ini gue lupa di mana. Ini gue juga samar-samar. Lupa gue. Kalau ini gue masih ingat. Kalau yang baru-baru yang gue udah gendut, gue rata-rata masih inget. Kalau gue yang udah masih kurus, nah itu tuh karena terciptanya band ini kan dari depresi gue sama Harapan Jaya kan. Jadi di situ udah drugs, hard banget, jadi banyak yang lupa. Jadi kalau lu nanya banyak yang lupa nggak? Wah terutama early years ya 2004 tuh. Waduh itu sih gue lupa sih, skip sih. Ya kalau rencana pasti mungkin akan ada ya. Tapi Tuhan yang menentukan ya. Betul. Karena apapun yang dimulai pasti akan ada lanjutannya biasanya gitu. Hanya Allahualam yang tahu. Ya, semoga kita masih bisa berkarya audio dan visual. Ya, itu benar. Sebenarnya sih ada ajakan dari, maksudnya nggak tahu sih, tapi anak-anak ya gue sih mikirnya agak berat sih. Maksudnya anak-anak tuh kayak mau, ini ada band dari Edinburgh, band post-punk mau ngajak split gitu. Anjir nih anak-anak gimana bikin lagunya, nah itu. Tapi ini masih dibicarakan. Kayaknya bakal rilisnya di sana aja, kita nggak akan rilis di sini. Terus sisanya sih collab yang aneh ya, kayak Joran gitu, karena si Iyo mancing, tiba-tiba kayak kita bikin Joran, ada yang ngabarin kita, anjing ngapain sih bikin Joran, itu sih anjing bikin Joran ya, boleh juga tuh. Ini sama umpannya bentuknya macan, kayak wah anjing nih orangnya gitu, kayak boleh juga nih idenya. Itu sih kayaknya kita akan ngerilis Joran yang ya kan kalau gitar ya udahlah ya gitu. Gue udah bikin series gitar sama Hausan sama gitarnya. Gue dari kemarin udah mulai make di Capella. Tapi gue mau bikin yang seriesnya Teenage, nanti bentuknya gini. Kayaknya sih bakal collab sama mereka kalau buat gitar ya. Bakal ada gitar. Tapi Joran sih aneh sih. Masa band merchandise-nya Joran ya? Kayaknya pengangguran banget nih band. Buku ini kan sebenarnya kalau lu lihat nggak ada tulisan sama sekali ya, nggak ada info sama sekali. Jadi emang ini tuh kayak rekam memori kolektif. Jadi kayak semoga banyak yang bilang ini kayaknya untuk band
sih di Indonesia ada yang udah ngeluarin buku, cuman kan rata-rata kayak perjalanan tour apa gitu. Tapi yang khusus memang ode to fotografer tuh baru ini sih gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih banyak band yang yuk bikin lah gitu, seru tahu gitu kayak gini-gini gitu. Ya pengennya sih gue gitu ya, makin banyak juga band yang bikin buku foto gitu. Karena keren, band banyak yang keren gitu.